Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Wijahtera Nusantara, NPM 20170510006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompleksitas algoritma sebagai tugas responsi matematika diskrit. Yang pertama adalah definisi dari kompleksitas sendiri, yaitu sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus efisien atau mangkus. Efisiensi suatu algoritma diukur dari waktu eksekusi dan kebutuhan ruang memori. Algoritma yang efisien ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Artinya, algoritma itu dieksekusi secepat mungkin dan dengan memori yang sesedikit mungkin. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan yang menyatakan jumlah data yang diproses. Untuk model perhitungan waktu algoritma sendiri itu tidak tepat apabila diukur dengan mengukur waktu real dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer. Karena waktu eksekusi suatu compiler dan device tertentu akan berbeda hasilnya dengan waktu eksekusi dengan compiler berbeda dan device yang berbeda, sehingga tidak akan menghasilkan suatu acuan yang tepat dan pasti tentang seberapa efisien algoritma tersebut dijalankan. Sebaliknya, model abstrak pengukuran waktu ruang harus independen dan pertimbangan mesin dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak ini disebut sebagai kompleksitas algoritma, yang terdiri atas kompleksitas ruang dan juga kompleksitas waktu. Yang pertama adalah kompleksitas waktu, yaitu dilambangkan dengan Tn, adalah kompleksitas yang diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan n. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi, yaitu operasi baca tulis, operasi aritmatika, tambah, kurang, kali, bagi, operasi pengisian nilai atau assignment, operasi pengaksesan elemen larik atau array, operasi pemanggilan fungsi atau prosedur, dan lain-lain. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam, yaitu kompleksitas waktu kasus terburuk atau worst case, yaitu waktu maksimum, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, yaitu waktu minimum, dan kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, yaitu kebutuhan waktu secara rata-rata. Berikutnya ada kompleksitas waktu asimptotik, yaitu dilambangkan dengan big O atau O besar, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptot, yaitu Tn sama dengan big O Fn, dibaca Tn adalah big O Fn, yang artinya Tn berorde paling besar Fn bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn kurang dari C Fn untuk N lebih dari N0, di mana Fn adalah batas lebih atas atau upper bound dari Tn untuk N yang besar. Untuk kompleksitas waktu asimptot sendiri dikelompokkan menjadi 8 kelompok, yaitu yang pertama ada konstan atau big O1, lalu logaritmik atau big O log n, lanjar atau big O n, lalu n log n atau big O n log n, kuadratik atau big O n kuadrat, kubik atau big O n pangkat 3, eksponensial atau big O 2 pangkat n, dan faktorial atau big O n faktorial. Untuk urutan spektrum atau kompleksitas waktunya sendiri itu dikelompokkan menjadi seperti ini, yaitu konstan, lalu logaritmik, lalu lanjar, lalu n log n, lalu kuadratik, lalu kubik, dan seterusnya sampai yang paling akhir adalah faktorial. Jadi di sini bisa dilihat bahwa yang paling kiri adalah algoritma yang paling efisien dari segi waktu, sedangkan yang paling kanan atau faktorial tadi adalah algoritma yang paling tidak efisien dari segi waktu. Berikutnya ada kompleksitas ruang, yaitu dilambangkan sebagai Sn, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.